Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmayanti Kartini dengan nomor NIM 60901190027 dari kelas B Sistem Informasi Angkatan 2019. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu stack, apa itu queue, dan apa itu dequeue sebagai tugas respon untuk praktikum yang keempat. Jadi yang pertama, apa itu stack? Stack artinya tumpukan, di mana stack ini merupakan perintah pengumpulan data secara linear yang menyusun data seperti tumpukan. Jadi stack ini terdiri dari kumpulan elemen di mana kita dapat menambah atau menghapus dari satu ujung yang sama. Karena stack ini menggunakan prinsip LIFO, yaitu last in first out. Jadi kita ilustrasikan seperti terdapat pada tumpukan buku. Jadi kita anggap saja terdapat 4 tumpukan buku, yaitu buku A, buku B, C, dan juga D. Jadi yang pertama kita menumpuk untuk buku A. Selanjutnya saya menumpuk lagi buku yang kedua. Itu prosesnya seperti ini. Akan tersusun naik. Selanjutnya buku yang ketiga dan keempat. Jadi ketika kita menumpuk buku yang pertama yang kita tumpuk itu akan berada yang di paling bawah, lalu berurut selanjutnya sampai urutan yang paling atas. Jadi ketika kita ingin mengambil sebuah buku yang akan terambil adalah buku yang berada paling atas, yaitu buku D. Jadi inilah yang disebut dengan last in first out, di mana elemen yang terakhir kita masukkan merupakan yang keluar pertama, dan elemen yang pertama kita masukkan akan keluar paling akhir. Nah, operasi yang ada pada stack itu yang pertama terdapat operasi push yang digunakan untuk menginput elemen. Selanjutnya terdapat juga operasi pop, yaitu untuk mengeluarkan elemen yang ada pada tumpukan. Selanjutnya terdapat operasi isFull untuk mengecek apakah tumpukan tersebut sudah penuh atau tidak. Yang keempat ialah isEmpty. Nah, isEmpty ini digunakan untuk mengecek apakah tumpukan tersebut kosong atau tidak. Dan yang terakhir yaitu clear, digunakan untuk menghapus atau membersihkan elemen yang ada pada tumpukan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu queue. Queue artinya antrian. Jadi queue ini merupakan suatu kumpulan data di mana penambahan elemennya hanya bisa dilakukan pada suatu ujung. Biasa disebut dengan rear atau belakang, dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan lewat ujung yang lain atau disebut dengan front atau depan. Jadi sifat dari queue ini kebalikan dari stack, di mana queue ini bersifat first in first out atau biasa disingkat dengan FIFO. Ilustrasi untuk queue ini dapat kita lihat pada antrian kasir. Misal terdapat 5 orang yang antri di bagian kasir. Antrian yang pertama antrian A, lalu B. Jadi antrian akan masuk melalui sisi belakang C, D, dan E. Sedangkan untuk penghapusan atau pengambilan elemennya itu dari sisi depan. Jadi yang keluar pertama itu adalah A, karena untuk pengambilan atau penghapusan dari sisi depan, sedangkan untuk penambahan itu dari sisi belakang. Jadi ketika ada antrian yang baru lagi, semisal untuk antrian F, maka dia akan bertambah dari sisi belakang. Jadi adapun operasi-operasi yang ada pada queue itu yang pertama ada enqueue. Jadi enqueue ini digunakan untuk menambah data pada antrian. Selanjutnya juga ada dequeue, digunakan untuk penghapusan atau pengambilan elemen yang ada pada antrian. Selanjutnya sama dengan stack, yaitu isFull dan juga isEmpty. isFull digunakan untuk mengecek apakah antrian sudah penuh, sedangkan isEmpty digunakan untuk mengecek apakah antrian kosong atau tidak. Dan yang terakhir juga terdapat clear. Ini digunakan untuk membersihkan elemen pada antrian. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu deck atau double ended queue.
di mana merupakan suatu linear list yang penambahan dan penghapusan elemennya dapat dilakukan pada kedua sisi ujung list, tapi tidak di tengah-tengah list. Dan juga deck ini memungkinkan untuk sifat last in first out atau first in first out. Untuk yang pertama yaitu buatlah sebuah stack dengan double linked list. Jadi untuk double linked list itu dia menggunakan pointer next dan juga pointer pref. Jadi di sini terdapat dua variabel dalam struct stack, yaitu terdapat nama dan juga name. Dan juga terdapat operasi apakah tumpukan ini kosong atau tumpukannya penuh. Lalu terdapat operasi push dan juga pop. Langsung saja kita coba run programnya. Untuk operasi pertama kita pilih push. Saya masukkan nama dan name. Lalu kita kembali ke menu. Selanjutnya mari kita coba untuk input data yang kedua. Coba kita lihat programnya. Jadi dapat kita lihat untuk output programnya itu data yang pertama kita masukkan itu akan berada pada urutan yang paling bawah. Data yang pertama kita masukkan tadi adalah Fatma dan berada urutan yang paling bawah. Selanjutnya kita coba untuk pop. Nah, data yang diambil berkurang 1. Kita kembali ke menu, lalu pilih output. Nah, dapat kita lihat data yang terakhir kita masukkan merupakan data yang pertama yang diambil atau dikeluarkan. Karena tadi saya menginput data Kartini di bagian yang kedua, maka data Kartini itu pun akan keluar pertama. Selanjutnya kita pilih 4 untuk menyelesaikan program. Lalu kita lanjut ke program yang kedua, yaitu sebuah program queue dengan menggunakan single linked list dengan pointer head and tail. Jadi di sini dapat kita lihat terdapat single linked list, yaitu pointer next, dan juga terdapat head and tail. Jika headnya kosong dan tailnya kosong, maka itu akan bernilai true. Selanjutnya itu juga terdapat operasi enqueue, dequeue, menampilkan antrian yang paling teratas untuk membersihkan queue, untuk mengecek apakah queue-nya kosong atau tidak. Selanjutnya menampilkan isi queue, dan terakhir itu keluar. Oke, mari kita coba untuk run-nya. Mari kita coba untuk menampilkan isi queue terlebih dahulu. Nah, dapat dilihat karena kita belum menambahkan queue, maka tidak ada yang akan ditampilkan. Selanjutnya kita mencoba untuk menambah antrian ke dalam queue. Jadi di sini sistemnya itu tidak terbatas. Nah, untuk membatasi antriannya selesai itu kita berikan nilai 0. Karena jika tidak 0, maka akan berlanjut sampai tidak terbatas. Kita coba masukkan angka 3. Jadi di sini untuk urutan antriannya itu di sebelah kiri, sedangkan yang sebelah kanan itu merupakan nilai dari antriannya. Selanjutnya kita mencoba untuk menampilkan isi queue-nya terlebih dahulu. Nah, dapat kita lihat di sini isi queue-nya itu adalah 3, 7, 3, 5. Sedangkan untuk nilai nolnya tadi hanya sekedar sebagai pembatas. Jadi tidak untuk dimasukkan ke dalam queue. Selanjutnya kita mencoba opsi yang kedua, kita mengeluarkan antrian dari queue. Maka yang akan keluar pertama itu juga angka 3 karena yang pertama masuk akan menjadi yang pertama keluar. Oke, selanjutnya kita pilih opsi yang ketiga. Jadi karena tadi sudah kita mengeluarkan angka 3, selanjutnya yang menjadi data pertama itu tentunya data setelah 3, yaitu 7. Selanjutnya kita coba opsi yang kelima. Nah, cek queue apakah queue-nya kosong atau tidak. Nah, di sini karena kita belum membersihkan queue, tentunya queue masih ada isinya. Lalu kita coba untuk opsi yang keempat. Nah, di sini sudah dibersihkan, kita cek ulang.
Jadi karena kita sudah membersihkan queue tadi, maka untuk operasi yang kelima itu akan ditampilkan queue-nya kosong. Jadi itulah demo program queue dengan menggunakan single linked list. Kita akhiri. Selanjutnya kita melangkah pada soal yang keempat, yaitu program deck dengan menggunakan double linked list. Jadi di sini saya menggunakan struktur yang statis dan menggunakan tipe data ADP, ditandai dengan kelas mahasiswa. Jadi di sini terdapat dua variabel, yaitu nama dan juga umur, dan juga terdapat penanda pointer, next, dan pref yang menandakan bahwa ini termasuk double linked list. Kita coba run. Jadi yang pertama itu akan dicek apakah queue-nya kosong atau tidak. Nah, karena di sini belum ada data yang kita masukkan, maka akan menampilkan queue-nya kosong. Lalu selanjutnya barulah kita tambahkan data pada queue-nya dengan menggunakan prosedur enqueue. Jadi di sini sudah saya tambahkan 3 data, terdapat Fatma, Kartini, dan juga Yanti. Lalu kita coba untuk DQ-nya. Nah, dapat dilihat di sini data yang pertama dikeluarkan itu ialah data yang pertama kita masukkan, sehingga tersisa 2 data yang ada di dalam queue. Nah, selanjutnya kita tambahkan data lagi dengan nama Fatmai. Di sini data yang bertambah itu akan berada pada bagian tail-nya. Selanjutnya kita mencoba untuk mengeluarkan data. Nah, di sini kita coba keluarkan data Kartini yang merupakan urutan data yang pertama kita masukkan, dan itu juga yang akan pertama keluar. Nah, selanjutnya saya mencoba lagi untuk mengeluarkan data, dan data yang keluar adalah Yanti. Tersisa 2 data yang ada pada daftar mahasiswa, merupakan data yang terakhir kita masukkan. Jadi itulah penjelasan tentang tugas pendahuluan yang ada pada nomor 1, 2, dan 4. Nah, itulah dia penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.